15 yaitu rahasia puasa dan kitab Sir Al-Afhar. Makna daripada lahir puasa itu secara syariat adalah menahan makan dan minum, menahan hubungan suami istri di siang hari, dilakukan dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Ini adalah batasan yang dipahami oleh orang awam, dan ia sudah bernilai pahala jika dilakukan dengan niat yang benar. Namun menurut makna batin, puasa itu adalah menahan lidah dari ghibah, dari fitnah, atau ucapan-ucapan sia-sia. Menahan telinga dari mendengarkan hal-hal yang haram atau yang mengeraskan hati. Menahan mata dari memandang sesuatu yang menjerumuskan ke dalam nafsu. Menahan hati dari pikiran buruk, dengki, iri, atau merasa lebih suci daripada orang lain. Bataruhat wa khamtunas, itu adalah hakikat sombong. Sombong itu hakikatnya adalah merasa lebih baik dari orang lain dan menolak kebenaran. Kadang merasa ketika anak kecil berbicara itu merasa, alah, kamu itu mondok aja enggak, ini kok ngajarin orang. Kamu itu udah masih sombong. masih ingusan aja kok. Aku ini loh udah 15 tahun di pondok, Masya Allah, itu udah sombong. Karena inti hakikat sombong yaitu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kemudian rahasia dari puasa, inilah yang jarang dibahas. Puasa sir adalah tidak hanya menahan diri dari yang dilarang, tapi juga melupakan selain Allah. Jadi seluruh perhatiannya, rasa, pikirannya, semuanya tertuju kepada Allah semata. Bahkan rasa aku sedang berpuasa pun lenyap, karena yang berpuasa adalah Allah di dalam dirinya. Ini adalah tempat atau manifestasi ibadah itu. Kemudian menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, puasa itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Pertama, tingkatan puasa orang awam. Orang pasti udah tahu ya, orang awam itu puasa ya cuma nahan makan, minum, hubungan istri. Kemudian yang kedua, puasanya orang khawas, itu menahan seluruh anggota tubuh dari maksiat. Dan yang ketiga yaitu puasanya khawas al-khawas, yaitu menahan hati dari selain Allah. Jadi cuma memutuskan semua kesibukannya selain mengingatnya. Apa sih kaitan puasa dengan menyucikan jiwa? Jadi puasa itu adalah melemahkan hawa nafsu, sehingga akan kuat ruhnya. Kemudian nafsu akan tunduk ketika lapar, sedangkan hati menjadi terang. Inilah sebabnya puasa menjadi pintu. Maka nggak sedikit ketika kita mau bermakrifat atau guru-guru itu akan pasti menyuruh puasa, karena itu pintu menuju makrifat itu salah satunya adalah puasa. Jadi ada suatu kisah menceritakan seorang murid yang bertanya, mengapa
ia belum merasakan manisnya ibadah walaupun sering puasa. Kemudian Syekh menjawab, engkau berpuasa dari makanan doang, tapi tidak berpuasa dari dunia. Engkau cuma menahan mulutmu dari air, tetapi tidak menahan hatimu dari selainnya. Maka bagaimana kamu bisa merasakan itu akan datang? Kita lanjut lagi ke tangga selanjutnya, yaitu tentang rahasia puasa dan kesempurnaan menahan diri. Puasa lahir yang disebutkan tadi yaitu menahan perut dari makan, minum, dan juga berhubungan suami istri atau haus. Kemudian puasa anggota tubuh, lidah berpuasa dari dusta, dari ghibah, dari fitnah, dan dari ucapan yang sia-sia. Telinga berpuasa dari mendengarkan hal-hal yang haram atau yang tidak ada manfaatnya. Begitu juga dengan mata berpuasa dari melihat yang diharamkan dan yang memalingkan dari Allah. Puasa tangan dan kaki berpuasa dari tindakan yang zalim dan langkah menuju kemaksiatan. Siapa yang puasanya hanya pada perut, maka puasanya belum sempurna. Akan tetapi siapa yang puasanya sampai ke hati, dialah yang dekat dengan Tuhannya. Kemudian puasa hati. Puasa hati adalah menahan hati dari ingat selain Allah, menutup pintu was-was, dan menjaga rasa hadir di hadapannya. Ini adalah puasa para wali dan orang-orang arif. Bagi mereka, bahkan memikirkan dunia terlalu lama dianggap membatalkan puasa. Masya Allah. Kemudian ada puasa ruh. Inilah makom tertinggi dari puasa. Ruh hanya menghubungkan dengan yang maha suci dan semua dari keabadian. Kalau diibaratkan, Allah lah adalah satu-satunya makanan dan minuman ruhnya. Rahasia puasa terbuka untuk cahaya ilahi. Puasa adalah perisai dari neraka. Mereka ini memutuskan jalan setan yang mengalir melalui syahwatnya. Puasa yang sempurna menjadikan hati seperti cermin yang bersih, tempat terpantulnya nur Allah. Kita naik lagi ke tangga 17. Tangga tentang tanda-tanda wali atau seseorang yang ahli makrifat. Ciri-cirinya, hatinya selalu hadir bersama Allah, selalu, kata Abang Yuda, selalu memandang Allah. Segala sesuatu dilihatnya sebagai penampakan dari kehendak Allah. Tidak pernah menyalahkan syariat meski dalam keadaan fana sekalipun. Wali sejati adalah penjaga syariat, bukan yang melanggar. Barang siapa mengaku wali namun meninggalkan salat atau menghalalkan yang haram, maka ia adalah wali setan. Ada perbedaan antara karomah dan istidroj. Karomah adalah karunia yang Allah berikan kepada walinya sebagai penguat iman, bukan tujuan hidup.
Sedangkan istijrot adalah kemampuan luar biasa yang diberikan kepada seorang fasik sebagai ujian, justru untuk menjerumuskannya. Contohnya, ada seorang yang bisa mengetahui hal-hal gaib lalu berjalan di atas air, tapi sholatnya ditinggalkan. Itu bukan wali, melainkan dia adalah terperdaya. Atau miskin, tidak ingin dikenal, kadang menyembunyikan amal, suka menghindari popularitas. Jangan meremehkan siapapun, karena bisa jadi ia adalah kekasih Allah yang tersembunyi. Biasanya memiliki mata batin yang tajam, dapat melihat hakikat segala perkara, tidak mengeluh dalam segala takdir. Inilah kita yang kadang susah menerimanya. Kita harus ridho dengan ikhlas, jadi tidak mengeluh, baik itu pahit atau manis, selalu diterima dengan ikhlas dan ridho. Kemudian cintanya murni kepada Allah, tidak ada tujuan lain selain Allah. Jadi perjalanannya kita harus istiqomah di dalam ibadah, membersihkan hati terus dari kesombongan, menjadi rendah hati meskipun memiliki ilmu dan amal yang tinggi, terus menyembunyikan amal, karena riya adalah racun bagi seorang salik. Alhamdulillah. Jadi wali sejati adalah, udah ada Pak Guru ya, silakan. Alhamdulillah. Pak Guru, Mas, Pak Guru. Silakan. Assalamualaikum semuanya, Kak Nevi silakan. Saya mau Assalamualaikum warahmatullahi mau sholat kita dulu sebentar aja. Ya, boleh. Nanti sholat Iya. isya kan masih 15 menit lagi. Ini udah tarhib. Sebelum setia 5 menit 10 menit menyampaikan sedikit istirahat. Deh, Ya silakan dulu Bang Burung, silakan. Ini masalahnya sudah ini, ya nggak enak ya. Ya assalamualaikum Kak Nevi nanti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Burung. lanjut Pak Guru, lanjut. Inti dari syariat dan tenggelam di dalam mahabbah kepada Allah, meski tidak memiliki karomah, yang tampak di mata. Di sini asal segala penciptaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, diriwayatkan dalam beberapa riwayat tasawuf, aku ciptakan segala sesuatu dari cahayaku, dan cahayaku dari cahaya Muhammad. Menurut beliau, saat Allah berkehendak menciptakan alam, Dia tidak memulai dari tanah, air, atau langit, nur murni yang berkilau dari hadiratnya. Cahaya itu kemudian menjadi sumber ruh, sumber akal, dan bentuk-bentuk yang ada di dunia.
3 tahap pancaran Nur Muhammad. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, memisahkan tahapan manifestasi Nur Muhammad menjadi yang pertama tajalli awal. Cahaya itu berada di hadirat ilahi tanpa bentuk, hanya berupa wujud maknawi murni. Kemudian yang kedua tajalli sani. Cahaya itu mulai menjadi sumber bagi para malaikat, kursi, ars, langit, dan bumi. Kemudian nur itu terwujud dalam bentuk jasad mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nur Muhammad di dalam diri manusia, di dalam menjelaskan hakikat Nur Muhammad bukan sekedar sejarah, tapi juga hidup di dalam jiwa manusia. Letaknya bukan di luar diri, melainkan di pusat kesadaran rohani. Siapa yang mampu menyucikan hatinya dari nafsu dan tabir kegelapan, ia akan memandang cahaya ini di dalam dirinya. Terus hubungan Nur Muhammad dan makrifat. Seseorang tidak mungkin sampai kepada makrifatullah tanpa melalui Nur Muhammad. Ini makna dari sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Aku adalah pembagi dan Allah adalah pemberi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah segala limpahan hidayah dan makrifat mengalir lewat jalur cahaya Nabi. Para wali dalam makom tertinggi mereka selalu kembali kepada sumber ini sebagai wajah awal mereka di hadapan Allah. Yang kelima, rahasia di balik sholawat. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan, setiap sekali seorang hamba bersolawat, ia sedang menarik pancaran Nur Muhammad masuk ke dalam hatinya. Sholawat adalah silsilah penghubung antara ruh kita dengan ruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari ruh Nabi kepada cahaya Allah. Jadi segala yang ada berasal dari Nur Muhammad. Ia adalah awal kejadian dan pintu rahmat Allah bagi seluruh makhluk. Mengenalnya berarti mengenal asal muasal diri kita sendiri dan menyambung diri kita kepada sumber cahaya itu adalah inti dari jalan makrifat. Mari kita naik lagi ke tangga yang lebih tinggi, yaitu tangga yang ke-19 tentang ilmu mengenal ruh. Di tangga ini kita akan membahas rahasia besar, rahasia yang orang jarang ketahui, yaitu tentang ruh. Asalnya, hakikatnya, hubungannya dengan jasad, dan peranannya dalam perjalanan menuju Allah. Yang pertama, asal penciptaan ruh. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan bahwa ruh adalah cahaya yang lembut dari perintah Allah
sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, ruh ini dari urusan Robku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Waalaikumsalam Ruh warahmatullahi wabarakatuh. bukan berasal dari tanah seperti jasad, tetapi dari alam amr, alam perintah. Karena itu sifat ruh itu suci dan cenderung kembali kepada asalnya, yaitu hadirat ilahi Rabbi. Hubungan ruh dengan jasad. Jasad ini seperti penjaga, sedangkan ruh seperti burung di dalamnya. Ketika lahir ke dunia, ruh ini masuk ke dalam jasad dan terikat oleh nafsu serta syahwat. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan, semakin tebal kotoran nafsu, maka semakin redup cahaya ruh itu. Tingkah ruh menurut para sufi. Beliau menyebutkan beberapa tingkatan ruh. Pertama, ruh hayawan, ruh kehidupan, ruh biologis. Ini dimiliki oleh semua makhluk hidup. Yang kedua, ruh al-insani, ruh akal dan kesadaran. Inilah yang membedakan kamu manusia atau hewan. Kemudian yang ketiga, ruh al-qudsi, ruh yang bercahaya dari nur ilahi. Ini diberikan kepada para nabi, para wali, dan orang-orang yang dekat dengan Allah. Kemudian yang keempat adalah ruh al-azam, yaitu ruh yang agung, yang menjadi rahasia para kekasih Allah, yang hidupnya hanya untuk Allah. Kemudian yang keempat, perjalanan ruh. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggambarkan perjalanan ruh ini seperti kembalinya seorang perantau ke rumah asalnya. Jadi sebelum lahir berada di hadirat Allah, hidup di dalam kebahagiaan yang murni. Ketika di dunia belajar, diuji, dan dibungkus oleh jasad, juga hawa nafsu. Dan setelah wafat, ruh ini dibebaskan dari jasad, kembali menghadap Tuhannya. Jasad hanyalah pakaian sementara, dan ruh adalah hakikatnya. Barang siapa sibuk menghiasi jasad, tapi melupakan ruh, ia seperti orang yang merawat sangkar tapi membiarkan burungnya kelaparan. Silakan mungkin yang lain, apa Kak Nepi, apa mau lanjut lagi ke tangga yang ke-20? Sabar dulu Kang Masih, palai kok cekot-cekot. Suwe nggak ngomong Mas Burung. Baiklah, kita akan lebih tinggi terbangnya ke tangga rahasia zikir, rahasia ruh, dan kesatuan semuanya. Makna zikir menurut Al-Fawas Al-Azam, bahwa zikir itu bukan sekedar menyebut nama Allah dengan lisan,
Tapi zikir itu adalah menghadirkan Allah dalam seluruh kesadaran. Jadi zikir lisan hanyalah pintu masuk, sedangkan zikir hati adalah jalan, dan zikir ruh adalah puncaknya. Jadi zikir adalah hembusan nafas ruh yang kembali ke asalnya. Zikir ini ada tingkatan-tingkatannya. Ada zikir lisan, tentu dengan lisannya, dengan lidah. Kemudian zikir kolbu, menghadirkan Allah dengan rasa hingga hati berdenyut dalam irama La ilaha illallah. Kemudian zikir sir, ruhnya sudah menyatu dalam cahayanya, tanpa suara, tanpa kalam, tanpa kata, hanya wujud yang larut dalam wujudnya. Kemudian rahasia ruh di dalam tubuh. Bahwasanya tubuh manusia adalah baiat Allah yang kecil. Ruh itu ibarat lampu yang menyala. Silakan Bang Susno, ada tamu, ada iklan. Oh enggak, makasih. Ya, saya ngomong dulu ya semua. Anna, ya, pengakuan umat terhadap dirinya disebut dengan Anna. Jadi kalau Allah mengatakan dirinya dalam ibadah itu dinamakan Inna, ya, atau Innani. Kalau manusia mengkodratkan dirinya sebagai umat Allah, akan dia menamarkan sifat umatnya dengan panggilan Annani. Ya. Jadi antara Anani dan Inani dan Anani umatin Muhammadun walbani Adama. Nah itu kalau umat. Tapi kalau Allah, dari aku engkau berasal, innalillahi, dan dari aku pula engkau kembali, wa inna ilaihi raji'un. Ternyata pengakuan keakuan Allah ini kita temui setelah kita melaksanakan takbir, ya. Makanya Allah mengatakan dirinya inna, ya, inna lillahi, ya, inna wa inna ilaihi raji'un. Kalau dalam sifat keumatannya dikatakan anani, anna, ya. Kalau Allah mengatakan dalam ibadah dia bersifat sebagai Tuhan, ya, innani. Dan kalam ini juga kita ketemukan dalam takbir, sahabat beriman, di dalam takbiratul ihram, ya. Inna salati wa nusuki, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau ini sudah melihat kepada wujud yang kita peluk, sahabat beriman, setelah masuk wujud an ke dalam kolbi, an itu ya nyawa, sahabat berimannya, di dalam kolbi tinggal am atau jasad kita yang kita peluk. Marifat menyatakan bawasan, artinya terdengar suara dari kolbi yang mengatakan akulah salat itu, ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Akulah ibadah, akulah yang hidup, ya. Akulah artinya yang mati itu, akulah yang mati, akulah yang hidup, akulah yang ibadah itu. Semua diakui oleh asarnya Allah yang berwujud am atau zohir. Disitulah kita mendapatkan sebuah nikmat di dalam pelukan syahadatnya Allah. Di dalam beralafah, bersatu dengan Allah, ya. Ma'irhom. Disinilah seseorang artinya menikmati nikmat Tuhan. Dia mendengar suara dari tubuh yang dia peluk, sahabat beriman.
Dan di dalam tubuh itu keluar suara yang menyatakan ketuhanan Allah yang bersifat asal, yaitu nyata. Karena lillah ta'ala dalam usoli, kalau sudah lillah ta'ala, maka berhadapanlah ilah dengan ta'ala. Ilah berarti Tuhan, ya ta'ala juga berarti Tuhan. Tapi ta'ala artinya menegakkan salah satunya. Jadi saat kita memeluk tubuh kita ini, saat kita artinya mengangkat kedua tangan kita dan memeluk tubuh kita, ya, disitulah jasad ini menyebut, sahabat beriman, ya. Jasad ini menyebut, ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah nyawa itu memeluk tubuh jasadnya, sahabat beriman. Ya. Inilah nyawa kita memeluk zohirnya, sahabat beriman. Inilah beribadah kepada yang satu. Inilah yang dikatakan ta'ala atau asar atau sifat zohir. Dan disinilah diri batin kita menikmati momen-momen yang tepat itu, sahabat beriman, untuk menyatakan dan mendapatkan harkat dan kodat ketuhanan tadi. Karena sudah apa? Karena sudahlah maujud ilallah di situ. Yang berdiri di situ adalah diri batin yang maujudnya Allah. Disinilah kita menikmati, sahabat beriman. Kalau sudah lepas, sahabat beriman, kalau sudah lepas dari berdiri kita, sahabat beriman, dalam sholat, itu sudah kita rukun. Itu kita sudah rukun. Sudah kita rukun diri yang batin, disebut diri Nabi. Diri batin, Nabi itu na, aku, kata Allah, bi itu batin. Kalau dalam artinya, dalam amalia dia artinya berbentuk sosok. Tapi kalau dalam ilmu, nah ini aku, ana, bi ini batin. Diri batin, nah aku bi batin. Ini yang dikatakan diri Nabi dalam sholat. Di saat kita duduk, itu ada kunjungan, sahabat beriman, dari batin billah kepada batin diri yang dinamakan batin umat atau batin diri, itu batin Nabi. Makanya di situ mengatakan assalamu alaika ya ayyuhan nabiyyu. Allah datang dan menyapa kita. Assalamu alaika ya ayyuhan nabiyyu. Ada yang mendatangi diri batin yang artinya yang lagi duduk itu, sahabat beriman, dalam sholat. Inilah yang menandakan tajalli, lepas semuanya. Dari berdiri rakaat muni soli, yang kamu lihat adalah diri batinnya seseorang nabi. Diri batin bernama diri nabi, bukan saya mengaku nabi. Diri batinnya Allah dinamakan diri nabi. Inilah dikatakan Nabi rahmatullah, ya. Kita mendapatkan dan memeluk dengan kerinduan, sahabat beriman. Saat kita memeluk dada kita tadi, melipat tangan kita di atas dada kita, dengan harapan dan doa-doa kepada Allah. Kalau mau tahu, sahabat beriman, itu cuma hanya satu kali, tidak berulang-ulang kali. Kita mendapatkan dan memeluk dengan kerinduan, dengan harapan dan doa kepada Allah. Sesungguhnya inilah zohirku. Tapi apalah daya, itu hanya satu kali. Nanti setelah kita sujud, balik lagi, tidak akan terjadi lagi. Hanya satu kali, sahabat beriman. Itulah awal dan akhir. Artinya, kalau dapat di awal, orang yang beriman mengatakan itu yang terakhir. Artinya belum tentu di sholat kita berikutnya kita bisa bertemu lagi dengan dia. Sahabat beriman. Jadi artinya bagaimana kita artinya memperbaiki sholat kita untuk kita artinya di situ betul-betul kita menyaksikan berkasih sayang berhadapan dengan Allah itu sendiri, karena manusia hanya diberikan satu kali. Ini yang dikatakan aku yang awal dan aku juga yang akhir.
Kalau yang awal bagimu itu yang akhir bagimu. Kalau yang akhir bagimu itu yang awal bagimu. Tidak akan terulang. Jadi perbaiki sholat kita dalam kebenaran, dalam maupun kebenaran. Sahabat beriman. Kita sujud balik lagi tidak akan terjadi lagi, sahabat beriman. Cukup satu kali. Makanya di irham itu artinya di irham itu yang paling utama. Kita benarkan sholat kita biar kita bisa berjumpa, artinya berkasih sayang, berpeluk dengan Allah di sini. Hanya satu kali, sahabat ini tidak terulang dalam sholat kita, dalam satu manusia, hanya satu kali. Kenikmatan pertemuan dengan Allah di situ, kita sudah merasa nikmat, sudah benar-benar berjumpa dengan Tuhan itu. Jadi kita perbaiki sholat kita, sahabat beriman. Bukan kita berarti artinya tidak mau sholat, artinya tidak kita menyuruh kita artinya di sini berhenti sholat. Tapi bagaimana kita sambil sholat, sambil kita belajar, artinya bagaimana kita menemukan titik-titik kebenaran dalam sholat kita, biar kita ini bisa miras, biar kita ini bisa memandang Allah, biar kita ini bisa memeluk Allah di situ, bercerita dengan Allah. Karena hanya cuma satu kali ini yang dikatakan akhir dan awal bagi manusia itu. Karena dia sahada, sahabat beriman, dia langsung. Lalu bagaimana, ada yang berkata, lalu bagaimana dengan sholat berjamaah? Kalau secara amalia, memang rukun rakaat ayat itu dipimpin oleh seorang imam, sahabat beriman. Tentunya dengan syarat yang wajib bagi Allah. Cuma yang dikhawatirkan, sahabat beriman ya, imam belum tentu bisa memenuhi rukun hakikat. Yang dikhawatirkan imam belum tentu bisa memenuhi rukun hakikat sholat. Maka sholat ini artinya berimam kita kepada hakikat Rasulullah pada diri dengan menjalankan hakikat daripada kauliyah tadi. Ini salah satu tauhidnya, sahabat beriman ya, kauliyah berhubungan ayat. Nanti kita akan hubungkan dengan FIU-nya, bagaimana yang menghubungkan antara perbuatan imam dengan perbuatan makmum. Dan bagaimana dengan qalbi tempatnya? Kenapa? Karena antara imam dan makmum dan makmumnya, sahabat beriman, harus pada satu makom, satu nafas, satu makom. Ya. Kalau imam kita ini, sahabat beriman, tidak tahu tentang rukun sholat itu, bagaimana dia akan membawa dalam keselamatan jamaahnya? Bagaimana? Makanya kalau kita sebelum menjadi imam, kita harus tahu dulu apa yang kita imamkan. Itu yang kita saksikan. Yang kita saksikan itu artinya maknanya, hakikatnya itu perlu artinya ya fardu ain, harus jelas. Ya ayyuhalladzina amanu taqrabu sholata wa seperti orang yang mabuk atau dikatakan orang yang mabuk, sehingga kamu harus mengerti apa yang kamu artinya ucapkan. Kan apa yang dibacakan dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat salatnya. Karena di sini panggilannya ayyuhalladzina amanu. Berarti artinya bukan kepada orang-orang yang mabuk. Ya. Kepada manusia yang sadar. Ya. Nah, dia harus paham apa yang dia baca, jangan seperti orang yang mabuk, ngawur dalam membaca. Artinya dia hanya membaca tapi nggak tahu mana hakikatnya. Dalam ayat itu, sahabat beriman.
Kalau tidak ada hubungan hakikat ya antara imam dan makmum, sahabat beriman, ini akan merusak. Kenapa? Ya, kalau jamaahnya itu perempuan, sahabat beriman ya, dan imam itu laki-laki. Nah, apa layak secara amalia berhubungan laki-laki dan perempuan? Nah, ini bisa membuat masalah. Tapi yang berhubungan bukan amalianya, ya, bukan manusianya. Ya. Itu adalah kepatuhan, sifat al-salah, yaitu yang mengerjakan. Tapi untuk artinya mendirikan, itu dalam salah satu kodrat rohani antara imam dengan makmum. Itu satu rohani, satu nafas. Apa itu? Di dalam imam ini membaca ayat, sahabat beriman ya. Kitalah yang menyaksikan, yang membaca itu. Kitalah yang menyaksikan kalamnya imam itu tadi. Ini di sisi kaulia, ya. Artinya suatu ayat itu kita saksikan. Jadi kita harus tahu memang mungkin Al-Fatihah dia baca awalnya. Kita harus tahu kodratnya Al-Fatihah ini bahwa perjalanan Allah dalam diri kita. Nah, ini yang kita saksikan ini. Ya, kodrat yang ada dalam surat Al-Fatihah. Begitupun juga surat-surat lainnya tentang mungkin surat-surat yang pendek. Ya, harus tahu kodratnya. Ini sangat penting, sahabat beriman. Memang, ya, kalau dalam belajar kita memang artinya melalui proses-proses ayat. Ya, tapi dalam pembuktian dan pelaksanaan hakikat kita artinya tidak melalui proses ayat lagi, tapi sudah melalui proses pensaksian. Itu yang kita bedah, sahabat beriman. Itu yang kita mentadabur daripada hakikat daripada syarat, yaitu artinya rakaat, ya, dan kalamnya, sahabat beriman. Setelah ayat ini menjadi kauliah, artinya ayat ini sudah kita mampu saksikan, ya, kauliah menjadi munajat, ya, munajat bahasa hati kita, ya, munajat menjadi marifat, ya, menjadi marifat. Itu yang kita saksikan, apa yang diwahyukan oleh imam tadi, karena Al-Quran ini adalah wahyu. Kita yang menyaksikan artinya apa yang dibaca oleh imam. Caranya begini, sahabat beriman, jika imam melaksanakan pembacaan, ya, pembacaan ayat, maka kauliahnya itu wajib kita dapat, artinya menyaksikan apa yang terkandung dalam bacaan imam itu. Kita tidak susah sebenarnya, sahabat beriman, ya. Tidak susah kalau orang yang memiliki suatu artinya ilmu hakikat, dia akan artinya bisa menyaksikan apa yang dibaca oleh imam. Tidak susah. Kadang-kadang ada juga alasan, ya, mungkin imamnya buru-buru, ya, bacaannya buru-buru. Memang, ya, jadi paling nikmat itu kalau buru-buru itu. Kenapa? Tidak ada alasan. Kenapa? Pandangan itu lebih cepat dari gerakan. Penyaksian itu lebih cepat dari gerakan. Pandangan itu lebih cepat dari ayat. Makanya ada imam itu yang cepat sekali sholatnya tuh. Ya, kadang-kadang sholat tarawih. Kenapa? Memang pandangan ini lebih cepat daripada gerakan. Pandangan ini lebih cepat daripada ayat. Kalau dia sudah tahu makomnya ayat, dia hanya cukup memandang di situ. Dia membaca tapi dia memandang. Makanya dia lebih cepat. Karena kita merasakan mereka cepat karena kita di situ masih belajar. Ya, mencairkan ayat lah, kodratnya ayat apa, masih tahap belajar. Makanya kita rasa kayak macam cepat. Tapi sesungguhnya coba kamu memandang, dia lebih cepat daripada suatu macam mobil yang kecepatannya melebihi. Pokoknya lebih cepat dari pandangan. Makanya wajar seorang imam itu kalau dia gerakannya cepat dalam sholat. Ya, kita merasa cepat karena mungkin kita di situ posisi masih belajar mencairkan, mentadaburkan apa yang kita saksikan yang dikalamkan oleh imam. Apa yang dipandang di situ? Ya, itu ayatnya yang dibaca oleh imam. Ayat itu kan wahyu, ya. Ayat itu adalah wahyu, ya, wahyu. Ada mana di dalamnya? Harus kita tahu kodratnya. Jadi yang wahyu ini, yang kodrat ini, yang di sebalik ayat ini menjadi perjalanan di dalam diri kita. Ini berputar nih, dia berputar kalam tuh. Dia berputar mengelilingi kalbu kita ini. Sehingga dia muncul di dalam artinya rongga leher kita sehingga kita mau mengatakannya.
Makanya Nabi itu kalau sholat, walaupun bagaimana tetap bibirnya mengucap. Ya. Bukan berarti dia mengucap langsung ke hati, tidak. Tapi apa yang dikalamkan oleh imam masuk ke dalam dirinya sebagai kauni, ya, sebagai wahyu, sudah sebagai wahyu. Ya, sudah sebagai kenyataan, bukan lagi bacaan. Ya, Al-Quran itu kan artinya wahyu, ya, potensinya, ya. Nah, yang terjadi dalam bacaan itu artinya kita sebagai makmum itu kita menyaksikan kejadian dalam Al-Quran itu, dalam ayat itu kita menyaksikan yang mengelilingi dalam diri kita sehingga dia membawa dalam rongga leher kita sehingga kita mampu membacanya. Makanya Nabi kita itu walaupun bagaimana dia menggerakkan bibirnya, ya. Bukan berarti dari bibir ke hati, bukan dari hati keluar dari bibirnya. Jadi yang kita saksikan seperti Al-Fatihah, berarti perjalanan Allah dalam diri kita. Nah, kita harus paham di situ tentang perjalanan Allah dalam diri kita itu di mana. Nah, seperti surat An-Nas, surat-surat pendek, Al-Ikhlas atau surat yang lainnya. Harus kita paham kodratnya, harus benar-benar kita paham. Ya, karena kita merasa berat, karena selama ini kita hanya mengetahui hanya baca ayat. Makanya rasa berat memang karena kebenaran itu kadang-kadang kita menerimanya berat, sahabat beriman. Kenapa? Kita belum menemukan kebenaran itu. Jadi kita harus paham benar-benar, ya. Apa yang dibacakan oleh imam, ya, apa yang dibacakan oleh imam. Nah, di situ kita menyaksikan apa kodrat, apa kejadian dalam surat itu. Ya. Kejadian-kejadian tentang makna dalam Al-Quran, makna dalam surat itu. Makanya akan kajian sholat ini luas, sahabat beriman, banyak, luas. Karena apa? Ya, hisabnya manusia ini dalam sholat. Kalau nggak tahu kebenarannya, itu dia celaka. Makanya harus ada pembuktian yang benar dalam sholat. Makanya kajiannya ini luas. Ya, luas sekali subhanallah. Iya, luas. Allah mewajibkan pengetahuan ini luas untuk dalam sholat. Karena apa? Hisabnya itu luar biasa. Kalau kita nggak tahu kebenaran dalam sholat, artinya ini akan menjadi celaka bagi kita, neraka bagi kita. Iya, maka selalu kesembunyian begitu. Iya. Nah, jadi ayat Al-Quran yang disampaikan oleh imam masuk di dalam diri kita, udah tahu tuh kodratnya tuh, berarti ayat ini seumpama tentang bagaimana ya, tentang perjalanan Allah, tentang bagaimana, tentang ini sudah masuk tuh. Kita saksikan tuh ya, yang menyaksikan adalah diri batin kita ini, rasa kita ini sudah merasakan di dalam ya. Kita bawa ke dalam. Dan kami mengelilingi rongga-rongga tubuh kita sehingga dia sampai ke bibir kita. Tinggal kita mengikutinya tuh. Dia udah ucapkan di dalam. Nah, tinggal kita bibir, artinya zahir ini mengikutinya. Begitu sahabat ini. Bukan berarti kita harus Bismillahirrahmanirrahim. Bukan kita harus bukan berarti seorang makmum itu artinya membesarkan bacaannya, bukan. Yang penting itu mulutnya itu gerak. Bukan berarti ini bacaan kita ini yang di mulut ini kita seakan-akan besar sama besarnya dengan imam sehingga yang di sebelah itu terganggu sholatnya. Kenapa saking besarnya kita mengucapin? Nggak perlu, artinya bagaimana? Karena di situ ada dua, yang diperlihatkan dan tidak ada yang diperlihatkan. Sholat itu ada yang disirkan dan ada yang dizohirkan. Ya. Tak usah lagi dah Bismillahirrahmanirrahim sehingga orang di samping kita artinya terganggu sholat. Nah, itu juga tidak bisa. Cukup kita artinya bagaimana artinya tidak mengeluarkan suara. Hanya kita mengikuti apa yang berkata di dalam diri kita dengan penyaksian yang disampaikan oleh imam tadi. Ya. Nah, begitupun juga kalau kita seumpama masjid kita sahabat beriman jauh atau masjid itu memang nggak ada di rumah atau nggak ada di salah satu daerah itu, ya kita sholat sendiri. Bagaimana hakikatnya kalau kita sholat sendiri? Ya. Nah, di situ kita juga harus tahu mana imam dalam diri kita dan mana makmum di dalam diri kita. Jangan ini zohir yang menjadi makmumnya, jangan yang zohir ini jadi imamnya.
Jadi harus yang di dalam diri kita ini yang menjadi imamnya sholat. Nah, jadi kita hadirkan dulu dia ini yang menjadi imam di dalam diri kita. Ya. Baru kita ngikutin yang zohir ini, yang ngikutin itu imam. Nah. Jadi sholat itu sahabat beriman ya harus wajib ya. Walaupun kamu lagi berlari, walaupun kamu lagi dikejar musuh atau lagi ngapain, lagi perang, ya, kamu harus wajib sholat. Kalau sudah tiba waktunya sholat, wato'ah itu harus sholat. Harus sholat, walaupun kamu lagi sedang dikejar-kejar atau kamu lagi gimana, ya harus sholat. Nah, harus sholat. Kalau sudah sampai pada masa yang aman atau masa yang baik bagimu, nah barulah kamu artinya sholat, artinya melakukan sholat seperti biasa. Makanya sholat itu hukumnya wajib bagi orang-orang yang sudah aman, bagi orang-orang yang sudah mendapatkan kebenaran dalam sholat itu, orang-orang yang amanah. Karena sholat itu bukan paksaan sahabat beriman. Makanya kalau orang yang kalau sholat itu sudah wajib dalam diri kita, itu walaupun lagi kita lagi kejar, walaupun kita lagi manjat pohon pas azan itu kita sudah sholat di situ. Sholat. Nanti juga turun dari pohon kelapa atau dari pohon kita panjat baru kita sholat seperti biasanya. Begitupun juga sholatnya orang-orang yang sakit. Kalau memang mereka sahabat beriman tidak lagi mampu duduk, mampu berdiri, jangan pula kita artinya menggerakkan tubuh kita ini seperti sholat seperti biasanya. Jangan, karena hakikat sholat ini adalah ruhani, bukan jasad yang mengatur. Kalau kita sudah tidak mampu berdiri, sudah tidak mampu bangun, jangan pula kita mau ruku, dalam diri kita itu ruku, sujud, tidak usah. Nanti kalau kita berpikiran itu nanti di hati kita ada ruku, ada sujud lagi. Nah, yang sholat adalah ruhani kita, bagi kita yang sudah tidak mampu bangun dan berdiri. Cukup kita berbaring, sahabat beriman ya, dalam sholat. Makanya dimanapun kamu berada, kamu harus tetap wajib sholat ya. Kalau kita imamnya makmumnya adalah istri kita suami adalah imamnya ya. Nah, jadi istri ini harus paham ya, istri ini harus paham apa yang dibacakan suaminya ya, harus paham udah ayatnya itu. Dia harus satu makom, dia harus satu nafas ya. Makanya kebenaran sholat itu memang luas sahabat beriman, karena ini diulang-ulang, artinya diulang-ulang pemahamannya. Karena apa? Dia harus benar, tidak bisa dikarang-karang. Karena memang sudah ditegaskan dalam ayat tersuratnya Al-Quran, surat An-Nisa, celakalah orang-orang yang lalai dalam sholat. Orang yang sholat belum tentu masuk surga, malah masuk neraka. Nah, kenapa? Ketidaktahuannya apa yang dilakukan dalam sholat. Nah, bukan berarti kita menghentikan para jamaah di sini untuk tidak sholat, tidak. Tapi bagaimana kalau kita sholat dalam kebenaran itu sungguh nikmat, sahabat, luar biasa. Ya, daripada kita sudah berpuluh-puluh tahun tapi tidak ada kebenaran, berarti sia-sia. Jadi bagaimana kita harus sholat dengan yang benar, ya, yang diajarkan oleh Nabi, ya. Sehingga Nabi bersabda mengatakan, sholatlah engkau seperti engkau melihat aku sholat. Nah, gitu ya. Apa itu sholat daim ya kak? Sholat daimun itu ya, sholat daimun itu sama dengan tawaf al-tawaf atau yang dikatakan al-zikri ya, mengingat. Sholat daimun, mengingat. Sholat daimun ini tingkatannya zikir ya, zikir mengingat. Kita lagi mau duduk, berzikir, mengingat sholat daimun. Kita mau lagi kerja, pokoknya artinya sholat yang artinya beribadah yang terus menerus dalam 24 jam. Nah, ini yang dikatakan ba'dal, yang tidak pernah sirna dalam diri manusia bertuhan dalam 24 jam. Kalau yang 5 waktu itu wato'a, sahabat beriman ya. Tapi bukan
Bukan berarti sholat dua imam ini menggugurkan sholat 5 waktu, tidak. Walaupun kita sudah marifat, walaupun kita sudah hakikat, tetap menjalankan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu adalah tempat pertemuan kita, atau artinya bagaimana kita berniat kepada Allah. Tidak ada tuh ajaran orang yang sudah pandai marifat, sudah tinggi marifatnya, lepas itu ninggalin sholat 5 waktu lantaran sudah mampu sholat imam. Tidak ada. Sholat dua imam ini artinya ibadah, artinya al-zikri, al-zikri. Tawaf ala tawaf. Makanya kalau selesai sholat itu ya salam-salam itu bukan berarti membubarkan sholat, tapi kita senantiasa beribadah kepada Allah dalam 24 jam. Ya, karena 24.000 kali jantung berdetak. Ya, berarti di situ belum masuk 24 jam kita bertuhan. Makanya dalam tali jantung itu ada 3 sahabat beriman ya. Nah, itu alif lam lam ha itu gambarannya tuh. Yang 2 ini memumpah darah, yang 1 ini kosong. Ya, itulah yang turun naik tuh. Yang kosong ini yang turun naik di dalam diri kita. Yang 3 ini yang mengendalikan apa? Yang mengendalikan di seluruh organ-organ tubuh kita. Yang memumpah darah artinya menyalurkan darah ke seluruh organ-organ tubuh manusia. Yang 1 ini kosong nih, yang tidak memiliki darah. Nah, itu yang turun naik di dalam diri kita. Makanya bentuknya kayak alif lam lam ha. Karena di situ Allah sudah mengatur sahabat berimannya, yang mengatur. Bukan organ itu yang mengatur dengan sendirinya, tapi Allah yang mengatur sehingga apa organ-organ dalam diri kita ini hidup. Ya, jadi sholat itu sahabat berimannya wajib. Dia wajib kalau kita sudah amanah, tapi kalau masih bentuk perintah sahabat beriman itu amalia, masih bentuk amalia, masih bentuk peraturan atau hukum atau syariat bagi kita. Nah, itu masih bentuk perintah, berarti harus perintah dulu baru sholat. Tapi kalau kita memang yakin sudah bertuhan, ngapain lagi untuk diperintah? Ngapain lagi harus ada kewajiban? Ngapain lagi harus ada perintah? Kalau memang kita mau bertuhankan Allah. Inilah yang dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, ya, sesungguhnya sholat itu wajib. Ya, bukan kewajiban di situ. Sesungguhnya sholat itu kewajiban, tidak. Sesungguhnya sholat itu wajib. Yang ditentukan adalah dirimu sendiri. Yang ditentukan atas orang-orang yang sudah amanah. Bukan Allah tentukan, yang menentukan itu kamu. Kapan kamu sudah amanah ya sholat. Harus kapan kamu sudah memiliki dasar kebenaran dalam bertuhan, dalam beragama, kamu sholat. Makanya sholat itu bukan dipaksa, lepas itu harus terbiasa. Tidak. Karena rukun syarat sholat ada 3 sahabat beriman. Pertama Islam, berarti awaludin marifatullah. Dia Islam, berarti kalau sudah Islam berarti dia sudah mengenal Allah. Kedua harus apa? Harus ada balik. Balik berarti bukan dewasa, bukan. Sudah sampainya manusia pada titik kesadaran sejatinya. Sudah menemui mati sebelum mati, udah sadar tuh orang tuh. Udah balik, namanya balik. Sampainya manusia itu pada titik kesadaran. Tidak lagi kembali kepada perbuatan maksiat. Ini balik. Ketiga apa? Ketiga itu adalah akli atau berilmu, memiliki ilmunya. Nah, ini 3 syarat sholat. Makanya sholat itu mencegah. Kenapa? Memang orangnya sudah baik kok. Memang orangnya sudah tulus dari pertama, dari awalnya fondasinya memang sudah tulus. Makanya di sholat itu hanya kita mampu mencegah. Bagaimana perbuatan keji dan mungkar ini akan artinya menggoda kita, tapi kita menangkisnya dengan dasar tadi, karena kita memang sudah baik dari awalnya. Nggak ada tuh sholat bisa mampu menyembuhkan orang-orang itu, nggak ada. Karena di situ mengatakan sholat itu hanya mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
Palingan juga kalau memang tidak ada dasarnya sahabat beriman, palingan juga itu sholatnya palingan 1 tahun, mungkin 2 bulan, nanti akan kembali kepada keakuannya, kembali kepada perbuatannya, sudah sholat, rajin-rajin sholat,